Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan pembelajaran tematik subtema 2 ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada telinga manusia. Manusia dapat mendengar karena mempunyai indera pendengaran. Telinga adalah salah satu pendengaran manusia. Selain itu, ada beberapa faktor juga yang menyebabkan manusia dapat mendengar bunyi. Faktor itu antara lain ada bunyi pasti. Terus ada telinganya normal berarti bisa mendengarkan. Kemudian juga ada perambatan bunyi. Ingat kemarin bunyi merambat melalui udara, zat padat dan zat cair. Oke, silahkan lihat gambar pada video ini. Kita akan membahas tentang bagian-bagian indera pendengaran manusia. Indera pendengaran manusia atau telinga manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian luar, ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua ada bagian tengah, itu ada gendang telinga, tulang pendengaran, saluran ekstasius, dan seterusnya. Terus kemudian terakhir adalah telinga bagian dalam. Selain untuk pendengaran, telinga manusia juga digunakan sebagai alat pengatur keseimbangan. Telinga seseorang itu bisa membantu untuk berdiri tegak, berjalan, sehingga kita kalau berjalan ataupun berlari itu tidak jatuh. Nah, berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pada saat terjadi pergerakan kepala terdapat pada telinga bagian dalam. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi bagian telinga secara detail. Oke, yang pertama tentu saja daun telinga. Silakan dicek gambarnya. Daun telinga itu fungsinya untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, lubang telinga. Itu menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi, kemudian meneruskan bunyi ke gendang telinga. Bagian ketiga selanjutnya adalah gendang telinga. Gendang telinga itu menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Bagian yang keempat itu ada tulang-tulangan. 3 tulang pendengaran itu fungsinya sama. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Itu tugasnya atau fungsinya untuk memperkuat getaran dan meneruskannya ke kolea. Jadi 3 tulang tadi fungsinya sama, memperkuat getaran dan meneruskan ke kolea. Apa tadi tulangnya? Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Jelas? Lanjut ke bagian yang kelima, saluran setengah lingkaran. Fungsinya itu mengendalikan keseimbangan tubuh. Tadi sudah Ibu katakan kalau telinga itu merupakan alat keseimbangan tubuh. Jadi kamu bisa berjalan tanpa terjatuh, yaitu tadi karena adanya saluran setengah lingkaran yang mengendalikan keseimbangan tubuh. Rumah siput, ya kok ada rumah siputnya? Karena bentuknya kayak siput. Itu namanya koklea, atau rumah siput. Itu mengubah impuls dan meneruskannya ke otak. Impuls itu impuls bunyi ya tentu saja. Yang ketujuh itu ada saraf. Saraf itu meneruskan rangsangan ke otak. Jadi nanti setelah dari saraf akan diteruskan ke otak, baru bisa ditebak, oh ternyata tadi bunyi ini toh. Nah. Kemudian terakhir itu ada saluran ekstasius. Itu saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut. Lanjut. Nah, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar bunyi? Suara itu berasal dari luar
masuk ke telinga melalui apa? Melalui udara. Kemudian suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga itu bisa bergetar. Seperti gendang pada umumnya ya, kalau kamu main alat musik gendang pasti juga bisa bergetar kalau dipukul, baru bisa berbunyi. Sama dengan fungsi dari gendang telinga pada manusia. Jadi bergetar dulu baru nanti akan mendengarkan bunyinya apa. Kemudian getaran itu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar bisa diolah, kemudian bisa menebak, oh ini bunyi alat musik gendang yang dipukul misalnya. Jadi bisa mendengar dan menjelaskan jenis bunyi apa yang didengar tadi. Jelas? Oke, lanjut. Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada telinga itu banyak banget, ada 5. Ada infeksi, jadi kalau kamu tidak bisa mendengar itu pasti ada sesuatu penyebabnya. Antara lain ada infeksi, bakteri dan virus. Terus jumlah kotoran yang menumpuk karena kamu malas membersihkannya. Terus mendengarkan suara musik terlalu keras pakai handset atau mendengarkan musik yang terlalu keras dari salon atau speaker. Kemudian gangguan saraf pada telinga. Yang kelima itu efek samping dari penggunaan obat-obat kimia. Nah, begitu pentingnya organ atau telinga manusia, maka alangkah baiknya kita menjaganya agar tetap bisa digunakan secara maksimal. Demikian tadi materi dari Ibu. Silahkan kamu mengerjakan tugas yang nanti akan di-share oleh Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job semuanya.